Oke, akan kita coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan merakit sebuah power amplifier seperti ini. Untuk amplinya, ini dia. Untuk kabelnya di sini sengaja saya solder dulu supaya mempersingkat durasi. Perhatikan ini power Sanken 400 watt stereo. Untuk finalnya di sini saya menggunakan Toshiba 2 set. Di sini akan saya terangkan untuk kabel-kabelnya, jalurnya sesuai dengan urutannya kabelnya. Oke, perhatikan. Untuk harganya ini sangat murah ya. Saya beli di toko ini cuma 160.000. Itu yang belum dirakit. Makanya kita rakit sendiri di rumah supaya lebih murah untuk harganya. Untuk finalnya 2 set ya, menggunakan Toshiba. Oke, perhatikan di sini di PCB-nya sudah ada tulisannya. Di sini ada positif 24 volt, kemudian CT, dan juga negatif 24 volt. Oke, perhatikan di PSU-nya di sini ada out positif ya. Nanti akan terhubung ke PCB powernya. Perhatikan. Seperti ini. Oke, untuk positifnya di sini akan saya pasang. Kita pasang positifnya dulu. Positifnya di sini saya pasang di bawah ya untuk kabelnya. Sama saja. Untuk lebih rapi bisa dipasang di atas. Karena ini untuk mempercepat ya. Untuk merah ini adalah kabel positif dan hitam negatif. Kemudian yang kuning ini adalah CT atau ground. Untuk elko-nya di sini saya menggunakan 4 biji. 4 biji elko ya. Dengan kapasitas 10.000 mikrofarad 50 volt. Ini PSU-nya supaya lebih maksimal. Ya, 50 volt 10.000 mikrofarad kali 4. Di sini saya menggunakan rangkaian simetris untuk PSU-nya. Karena wajib simetris ya rata-rata untuk amplifier itu. Oke, perhatikan lagi di sini untuk jalurnya ya. Jangan sampai salah, kalau terbalik akan konslet. Untuk yang kabel kuning ini adalah arus AC ya, tegangan AC. Untuk diodenya pakai dioda kiprok 30 ampere.
akan sambil saya jelaskan. Untuk AC ini dia terhubung langsung ke trafo. Yang tengah ini adalah CT yang masuk ke ground nanti akan kita pasang untuk bluetoothnya pakai yang ini. Dan untuk bluetoothnya menggunakan charger HP, charger 12 volt. Oke, kita sambung aja kabelnya. Untuk yang coklat ini adalah tegangan dari PSU ya. Ini 25 volt. Ini adalah positif. Kita pasangkan di powernya. Kabel merah yang tadi 24 volt positif. Yang atas ini ya. Kita sambungkan ke PSU. Kemudian yang negatifnya di sini berwarna hitam. Yang ini kita sambungkan lagi ke negatif amplinya, yang bawah yang minus kita sambungkan. Jangan sampai terbalik untuk penyambungannya. Untuk CT-nya atau groundnya di sini mendapatkan kabel abu ya, yang dari PSU. Kabelnya warna abu-abu. Akan kita sambungkan ke PCB yang warna kuning, yang CT, yang ini. Oke, kita sambungkan. Seperti ini, sangat mudah. Selanjutnya kita isolasi supaya lebih aman. Ini hanya contoh, tinggal kita rapikan nanti supaya terlihat di kamera. Oke. Yang kuning ini juga sama, ground. Selanjutnya kita pasang untuk inputnya yang dari Bluetooth. Ini ya, ini input yang masuk ke PCB, yang kabel merah. Dia dapat input dari Bluetooth yang ini. Untuk Bluetoothnya di sini ada 4 kabel. Yang kita pakai hanya 3, yaitu R dan L dan ground. Dan yang merah ini tidak kita pakai, yang dari Bluetooth. Untuk Bluetoothnya di sini harganya 40 ribuan, sangat murah. Jangan sampai salah pemasangan kabelnya. Oke, kita sambungkan ke input. Ini dia. Untuk yang merah ini adalah input yang kiri. Kita sambungkan ke input yang kiri, yang dari Bluetooth. Oke. Dan yang kanan kita juga sambungkan. Ini adalah yang kanan, yang merah satunya. Sama, kita gabungkan. Kita hubungkan ke Bluetooth, ke out Bluetooth. Untuk groundnya kita pasang di tengah, yang dari Bluetooth. Kita pasang groundnya ke powernya, ke PCB. Oke, ini ya, terlihat ini in dan sebelahnya ground.
kita pasang juga. Untuk inputnya ada dua karena ini stereo, jadi menggunakan dua input dari Bluetooth, yaitu L dan R. Oke, seperti ini kita isolasi. Untuk lebih jelasnya lihat saja di modul Bluetoothnya, ada keterangannya jika ada. Kalau yang saya ini ada, ikuti sesuai jalurnya. Oke, untuk yang hitam ini kabel output yang ke speaker ya, yang dari driver. Ada tulisannya LSPK dan juga RSPK. Ini adalah speaker, jalurnya menuju ke speaker kiri dan kanan. Untuk yang kuning ini bisa kita gabungkan karena semuanya ini adalah ground. Nanti akan kita hubungkan ke CT yang dari trafo langsung. Selanjutnya akan saya pasang box nanti ya, supaya lebih rapi. Untuk trafonya sudah saya pasangkan di dalam boxnya yang ini. Untuk boxnya menggunakan box bekas power ampli jadul ya, deck yang ini, yang bekas kaset itu. Karena boxnya sangat besar ini dan masih kuat, akan saya manfaatkan. Ini sudah tahunan ya untuk boxnya, tapi masih awet. Oke, trafonya yang ini adalah trafo CT 5 ampere Tronic. Terlihat ya, di sini sudah saya sambungkan, sudah saya solder. Ini adalah output dari trafo sekundernya yang AC 25 volt dan juga 25 volt. Yang merah ini adalah CT, jangan sampai salah, perhatikan jalurnya. Untuk inputnya di sini saya hubungkan ke bodi ya, ke rangka, supaya tidak grounding atau dengung. Oke, kita pasang di sini dulu supaya lebih rapi dulu. Sudah saya pasang, kita pasang lagi untuk PSU nya. Jangan lupa dirapikan setelah ini jadi ya, ini hanya contoh. Oke, seperti ini setelah dipasang di box. Selanjutnya akan kita sambung untuk kabel yang dari trafonya, kita sambungkan ke PSU. Perhatikan tandanya, ini adalah sekunder dari AC, outputnya 25 volt 25 volt. Kabel hijau ini dua-duanya 25 volt yang dari trafo. Untuk CT-nya ini ya, yang di tengah, yang warna kuning juga. Oke, kita sambungkan ke sini ya untuk CT-nya. CT kita sambungkan ke 0. Kita solder dulu. Oke, sudah saya solder. Selanjutnya kita pasang yang 25 volt yang dari trafo. Kita sambungkan. Untuk yang dari trafo bebas bisa bolak-balik ya, terkecuali CT. Kita sambungkan ke PSU. Oke, seperti ini. Jangan lupa diisolasi. Seperti ini ya, terlihat. Yang merah ini ground,
masuk ke body ini. Sengaja saya buang ke body supaya tidak dengung untuk groundnya. Oke, ini juga sama CT, bisa digabungkan juga nanti jika dengungnya parah. Oke, hanya seperti ini. Untuk penyambungannya sangat simpel. Ini output speaker ya. Jangan lupa kita ukur dulu untuk DCO nya supaya tidak terlalu tinggi, supaya ketahuan. Kita akan ukur menggunakan voltmeter. Pastikan untuk DCO nya mendekati 0, minimal 0,044 mV. Kita ukur. Jika mendekati 1 volt, sebaiknya kita perbaiki dulu untuk DCO nya. Kita ukur dulu supaya lebih pasti. Jangan lupa kita nyalakan. Oke, sudah saya nyalakan. Kita akan ukur yang satunya ke jalur speaker, kemudian yang satunya ke CT atau ground. Oke, di sini terbaca 0,041 mV. Terlihat ya, ini 0,041 volt mV, sorry. Oke, ini hampir mendekati 0. Ini masih aman, masih bisa kita pakai. Satunya lagi kita ukur apakah sama. Oke, hampir sama ya, mendekati, masih aman. Di sini untuk speakernya saya menggunakan 12 in. 12 in kali 2, 4 ohm. Kita cek dulu di biasnya apakah sama, aman. Oke, 0,040 mV. Aman ya, segini masih aman, tidak over. Oke, mantap, bisa kita coba. Selanjutnya kita pasang kabel dari speakernya. Kita sambungkan. Untuk elko yang ini nanti untuk tegangan tunggal ya, bisa untuk tone control juga. Oke, mantap, kita akan coba. Kita nyalakan dulu bluetoothnya, kita colokkan. Oke, mantap. Oke, sudah menyala. Mantap, kita akan coba. Untuk ini yang kuning bisa dirapikan, bisa juga disambungkan ke body supaya lebih padat, lebih mantap untuk groundingnya. Kita pasang dulu kabel speakernya 12 in. Di sini saya menggunakannya satu dulu sebagai percobaan. Oke, kita pasang. Sudah terpasang ya di jalur speaker yang ini, dan satunya ke CT ground. Oke, sudah terkonek. Oke, akan kita coba. Kita nyalakan musiknya dari HP menggunakan Bluetooth.
Oke, akan kita coba. Volumenya kita pakai dikit-dikit dulu. Kita akan naikkan. Oke, mantap. Semoga bermanfaat. Terima kasih.